Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya, NIM 1911320026. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Perkembangan Jiwa Beragama pada Masa Orang Dewasa dan Lansia. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian masa dewasa. Pengertian masa dewasa adalah saat telah menginjak usia dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tidak tahu apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Nah, di dalam masa dewasa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masa dewasa awal, yang kedua ada masa dewasa madya, dan ketiga ada masa usia lanjut. Yang selanjutnya adalah karakteristik sikap keberagamaan pada masa dewasa. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan bukan sekedar perubahan beberapa sentimeter tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu saat integrasi dan banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sikap keberagamaan pada orang dewasa. Antara lain, yang pertama yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realitas, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman agama. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan saat pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi diri sikap hidup. Yang kelima, bersikap telah terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang selanjutnya, ciri-ciri manusia dewasa. Ciri-ciri manusia dewasa terbagi menjadi 3, yaitu adanya dewasa secara fisik, dewasa secara psikologis, dan dewasa secara sosial ekonomi. Dewasa secara fisik, di mana organ-organ reproduksi telah berfungsi secara optimal, yang ditandai dengan reproduksi sperma yang baik pada pria dan reproduksi sel telur yang menandai pada wanita. Yang kedua yaitu dewasa secara psikologis. Maksudnya yaitu ini ditandai dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan konflik-konflik yang terjadi dalam hidup. Yang ketiga, dewasa secara sosial ekonomi. Maksudnya yaitu ditampakkan dalam kemampuan seseorang untuk mandiri, membiayai kebutuhan hidup sendiri dan menangani berbagai hal dengan kemampuan sendiri. Yang selanjutnya yaitu masa usia lanjut. Maksud dari masa usia lanjut itu adalah periode penutup dan rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologi yang semakin menurun. Ciri-ciri keagamaan pada usia lanjut. Yang pertama ada adanya kehidupan keagamaan pada usia lanjut sudah mencapai tingkat kemantapan. Yang kedua yaitu meningkatkan kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan. Yang ketiga, mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu tipe orang yang sakit jiwa. Menurut William James, sikap keberagamaan orang yang sakit jiwa ini ditemui pada mereka yang pernah mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. Maksudnya, orang yang meyakini suatu agama dan melaksanakan ajaran agama tidak didasarkan atas kematangan beragama yang berkembang secara bertahap sejak usia kanak-kanak hingga menginjak usia dewasa. Seperti yang lazimnya yang terjadi pada perkembangan secara normal.
Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.